Setelah menjajaki Gunung Tampusu di Kabupaten Minahasa, salah satu pilar yang menopang ekosistem kehidupan di Tanah Nyur Malambai, saat ini tim ekspedisi Pilar Nyur akan bergeser sedikit ke arah tenggara. Di sana berdiri dengan megah dan anggun gunung berapi dengan ketinggian 1952 mdpl disebut Gunung Soputan Mama. Namun ekspedisi Pilar Nyur memilih untuk menjajaki Gunung Soputan Anak yang berada tepat di samping mamanya dengan ketinggian 1590 mdpl. Kenapa kami memilih Gunung Soputan Anak sebagai perwakilan Pilar Nyur untuk bagian Kabupaten Minahasa Tenggara? Tonton sampai habis agar teman-teman tahu apa alasannya. Halo teman-teman, kali ini kita akan jalan lagi untuk ekspedisi Pilar Nyur karena beberapa kali harus ditunda karena personil dari ekspedisi Pilar Nyur ada beberapa yang tidak berkesempatan karena sedang bekerja teman-teman. Karena untuk ekspedisi ini masih pure menggunakan dana pribadi kita masing-masing, jadi masih harus diseimbangi dulu dengan pekerjaan. Jika ada kegiatan untuk ekspedisi, kami bekerja dulu mencari sedikit rezeki untuk menambah-nambah terkait keperluan untuk kegiatan ekspedisi kali ini. Dan besok hari tepatnya teman-teman kita akan melakukan kegiatan pendakian di Gunung Anak teman-teman. Mungkin teman-teman akan mendengarkan suara-suara bocor dari sebelah sini karena inilah teman-teman di kota Manado. Kalau sudah malam begini ya lumayan ribut ya teman-teman, apalagi rumah ini tidak memiliki plafon karena memang masih baru dibangun. Ini di lantai 2, jadi memang masih banyak yang jadi PR teman-teman. Jadi teman-teman, di saat kali ini mungkin itu besok kita akan pergi berempat, tapi masih ada satu orang yang belum pasti, itu juga kawannya si teman. Karena untuk kegiatan kali ini kita akan mendaki full tim itu dari teman-teman organisasi dari Viper, ada Indra, ada Andre sama Yosua dan tambah saya. Jadi ya turut senang juga teman-teman karena ada kawan-kawan dari organisasi petualang saya yang ikut dengan kegiatan ekspedisi ini. Mungkin karena mereka juga sudah lama tidak melakukan kegiatan pendakian di Soputan, karena memang Gunung Soputan Anak ini identik dengan pulang. Jadi teman-teman, ada beberapa kali itu di beberapa tahun yang lalu itu ada sekitaran mulai dari 2017 sampai dengan 2023 itu kita tidak pernah menginjak Gunung Soputan Anak atau tidak pernah summit. Kita hanya pergi ke base camp, makan, tidur, bincang-bincang, baru kembali pulang, dan begitu-begitu terus teman-teman. Jadi itulah mungkin Gunung Soputan akan identik dengan kata pulang. Jadi teman-teman, karena memang kebetulan untuk channel ini saya buat untuk mengedukasi teman-teman pendaki yang baru, dan semoga juga akan bermanfaat untuk teman-teman yang semua yang bergelut di dunia pendakian. Dan saya ingin spill teman-teman untuk barang-barang apa saja yang akan saya bawa, karena memang sudah akan berangkat besok pagi. Jadi saya sudah harus packing di malam ini, dan ada beberapa barang juga yang jika teman-teman tidak lihat di sini itu pasti ada di kawan-kawan. Yang di kawan-kawan itu ada konfor 2 di kawan-kawan, kemudian ada nesting 2 juga, kemudian ada flysheet. Jadi mungkin barang-barang ini tidak akan teman-teman lihat di packingan saya karena itu sudah ada di packingan teman-teman. Jadi itulah keuntungan dari berjalan tim, kita bisa membagi barang-barang jadi tidak terlalu berat di satu orang karena kita akan berempat orang, dan mungkin juga si Andre akan bawa anaknya Elora. Jadi ya semoga kita aman-aman dari pergi ke gunung sampai dengan pulang dan sampai di kota Manado dengan tubuh yang lengkap dan selamat. Oke teman-teman, ini untuk barang-barangnya. Jadi di sini ada tenda untuk 4 orang. Ini juga yang sticknya untuk alloy, kemudian untuk pasaknya ada di stik pasak tenda. Ini untuk pasaknya teman-teman. Kemudian ada ini galon plastik galon liter, ini yang 10 liter teman-teman untuk tempat air. Kemudian ada gelas 2, ini juga ada tempat telur yang akan saya bawa, sisa kemarin. Kemudian ada sisa tali juga, kemudian ada trekking pole karena kita akan summit. Baru ada sandal hotel ya teman-teman, lumayan karena ini sangat-sangat ringan. Seperti sandal hotel. Ada payung teman-teman karena ini sudah musim hujan. Kemudian ada matras foam yang lipat.
Ada bendera untuk ekspedisi teman-teman. Ini juga baru tiba. Ekspedisi Pilar Nyur yang seperti ini. Ini satu, kemudian ada matras aluminium foil, ada sleeping bag ini, kemudian ada peralatan-peralatan yang biasa saya bawa, ada emergency blanket, ini hanya untuk emergency ya teman-teman. Kemudian ada deodoran yang salep, ada sikat gigi teman-teman, ada odolnya juga, baterai cadangan, ada survival kit, kemudian ada pisau lipat teman-teman dari Eiger, kemudian ada macis untuk pantik-pantik konfor, biasanya saya gunakan ini. Kemudian ada P3K teman-teman, ini P3K isinya. Teman-teman, adanya kayu putih, ada gunting juga. Kemudian ini obat keluaran, ini tempatnya sini tapi tertinggal STM ini teman-teman. Ini tempatnya harusnya di dalam pocket ini. Kemudian itu saja teman-teman. Ini juga mungkin saya akan bawa meja dan kursi, tapi nanti lihat besok. Dan kita ini juga ada apa? Tongsis. Kemudian ada topi rimba dan ada tripod untuk kamera. Kemudian ada, dan nanti kita lihat teman-teman apakah kita akan gunakan tas keril ini atau akan gunakan daypack. Karena ini berhubung banyak orang yang mau pergi, jadi kayaknya kita akan pertimbangkan yang mana yang bagus. Saya juga mau bawa waist bag yang ini teman-teman, atau yang ini saja. Ini lebih besar daripada ini. Ini untuk keperluan kamera-kamera seperti ini, dan untuk DJI juga. Ya, seperti itulah teman-teman. Mungkin kita akan buat yang sedikit lebih proper kalau umpama ada waktu. Jadi stay tune teman-teman, dan kita langsung berangkat ke esok hari. Perjalanan dari kota Manado ke desa Pinabetengan memakan waktu kurang lebih 90 menit. Di tempat kami berdiri ini merupakan ujung aspal terakhir yang bisa ditemui di jalur pendakian Gunung Soputan Anak ini. Dan ini Indra juga baru saja tiba dan bergabung dengan tim, karena kawan ini ada kerjaan di wilayah perbatasan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Tenggara. Jadi berbeda arah dengan kita berempat. Dari pintu belakang geotermal ini kita masih melanjutkan perjalanan dengan kendaraan bermotor sampai di pos 1 di tempat Om No. Hanya jika musim hujan akan sedikit kewalahan menaikkan motor standar di jalan kebun ini, apalagi kalau motor metik ya teman-teman. Pernah beberapa kali kami juga harus memarkirkan motor-motor kami itu di tempat-tempat yang tidak seharusnya, karena memang sudah tidak bisa naik lagi. Seperti biasa dan sudah-sudah, kewajiban yang membosankan tapi ini sangat vital, yaitu registrasi. Minum. Guys, Boleh jalan-jalan air lagi. couple guys. Apa tuh rempe pendaki FOMO? Tabi. Waktu. Dia sadakan STPR minum guys, dia minum. Itu deh. Kamu terkumpul. Dahulu jarang sekali pendaki menggunakan jalur ini. Dahulu juga rumah kebun Om No bukan di sini. Kita dulu mengenal jalur ini dengan sebutan jalur roda, jalan yang memang diperuntukkan untuk operasional berkebun warga desa sekitar dengan roda sapi. Oke, halo geng, ini sudah di pos 1 Pak Om No. Tim ekspedisi Pilar Nyur sudah mulai jalan. Jadi hari ini ada saya sendiri, ada Indra, Tole, ada X, Andre, Lasmana, kemudian ada Jos, dan ada pendatang baru.
Oh, ini pakai-pakai tak dapat dengar. Pendatang baru kali ini. Halo om jomblo dan tante jomblo. Nama saya Elora Resmana. Umur saya 5 tahun. Dahulu kami lebih suka mengikuti jalur yang dikenal dengan jalur patah hati. Seperti dengan julukannya, banyak orang yang mulai patah hati dan menyerah di jalur itu. Dulu kami merasa jalur patah hati ini merupakan jalur cepat, dan seperti biasanya kalau jalurnya cepat berarti itu curam. Tapi jalur patah hati ini sudah ditutup sekitar tahun 2016 atau 2017. Jalur lama patah hati ini. Bagi teman-teman yang lebih tahu dan bagi teman-teman yang pernah ikut jalur patah hati, coba komen kenangan apa yang pernah terjadi di jalur itu. Ini pinus 1. Pinus 1 ini. Dulu bagian sini ada warung jual saguer, pisang goreng. Dulu sini tempat tambang Damabu lagi. Checkpoint atau pos pinus 1 yang memiliki banyak kenangan. Dahulu tempat ini adalah tempat nomor 2 paling ramai setelah base camp pinus 2. Bahkan ada satu keluarga yang menjual pisang goreng dan minuman saguer. Ance rindu di masa itu. Tempat ini menjadi sangat nyaman karena dulu kita harus berjalan kaki dari depan jalan, yang saat ini di sekitar situ sudah ada bangunan milik almarhum Gubernur Sulawesi Utara yang periode 2005-2015, Bapak Insinyur Dayang. Ini kebetulan sangat jauh ya teman-teman. Kadang kita bisa jalan sambil tutup mata, saking lurus dan panjangnya jalan itu. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa Pinus 1 menjadi tempat yang nyaman. Adakah yang pernah merasakan saguer dan pisang goreng di Pinus 1 ini? Coba teman-teman drop di kolom komentar. Sudah mulai malam, sudah jam 17.35. Pakai headlamp, coba. Mau tuh headlamp? Oh ini. Kenapa headlamp? Pakai headlamp lagi di jalan. Nggak barat pergi di kepala itu. Ada topi saja ya. Wah, menghambat perjalanan. Ada banyak. Begini kalau berjalan dengan pemberokok, kita rehat sejenak. Oke. Mama cisang. Merokok dengan mana? Iya paling belakang. Transaksi di hutan guys. Kita orang DP sampah jam buang sembarangan. Kita bukan pendaki. Ini jenis ganja baru ini. Yup. Aduh. Boleh orang tua. Woi. DP sampah di mana? Mau sampah asal-asal ini nih. Mau Sudah? Udah no. Apa lagi? Jalan Jo. senang satu. Ini mana, woi. Kita bisa ke belakang. Swiper. Di sana kayak yang tuh di TikTok dah. Perjalanan dari Pinus 1 ke base camp Pinus 2 memiliki jalur yang cenderung landai. Tapi jika hujan deras di wilayah gunung, jalur ini menjadi sangat basah. Nah sebelah. Kamu mau yang sepokat ini? Dia mau ubah action. Maju. Ini muka berarti omong. Boleh tepat kamu titip Kopi apa pangan itu, Adek? Justru ada kasih tadi. Pegangan sepenya ada yang ganggu. Anjay. Sebaca itu. Ini boleh tuh. Coba pegang apa kita? Tol isi ulang juga. Kenapa? Tuh. Nyari itu. Tapi dia pegang di telapak tangan semua dia coba jalan. Tuh, sentra aku om. Pendaki-pendaki yang pernah melewati jalur ini pasti dengan melihat video ini mereka sudah dapat membayangkan betapa dinginnya air
di jalur ini. Syukur saat kegiatan pendakian kali ini kita tidak menemukan atau tidak bertemu dengan hujan ya teman-teman, karena cuaca masih sangat-sangat bagus. Biasanya kalau ada hujan di sekitar wilayah gunung ini pasti genangan air di jalur ini sudah lebih tinggi, jadi kita mau tidak mau harus melepas sepatu kalau air di jalur ini sedang tinggi. Ikut pom saling aku ketunggu. Biar jangan di jalan ini. Kembali kasih tinggal langsung pulang. Ambon di tanah. Ini tentang gendeng. Ya. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu info yang ingin saya sampaikan ke teman-teman penonton. Jadi jalur air ini merupakan jalur yang paling banyak berubah ya teman-teman, karena mungkin ini jalur air yang dipengaruhi oleh debit airnya tersebut. Jadi kadang-kadang kalau umpama airnya banyak atau di musim hujan dia akan membentuk jalur yang lain. Kemudian kalau umpama dia musim kering dia akan membentuk jalur yang lain. Kemudian juga yang mempengaruhi bentuk jalur ini yaitu tanah longsor ya teman-teman, karena di bagian sini banyak sekali tebing, di bagian kiri tebing, di bagian kanan juga tebing. Dan setiap saya kembali ke sini, tebing-tebing itu selalu longsor, dan mungkin beberapa titik cuma di debit tanah yang kecil dan di beberapa titik juga ada yang besar. Jadi itulah kenapa jalur air ini selalu berubah. Iyo. Oke geng, 18.24. Jadi tempat air. Ini jalur air. Ini jalur ke atas. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengeluarkan galon lipat dari Tough Sport ya teman-teman. Jadi galon ini memiliki kapasitas 10 liter. Menurut saya galon dari Tough Sport ini sangat-sangat bagus ya teman-teman, karena dia sudah ramah tempat dan fleksibel. Jadi kita bisa melipatnya dan menyelipkan di tas kita di mana tempat yang masih bisa diselipkan galon lipat ini. Jadi teman-teman, ketika kita berada di kondisi jalur yang menemukan tempat air dahulu kemudian base camp, dengan melakukan seperti ini kita mengambil air dulu kemudian kita lanjut, kita dapat mengefisienkan waktu dan tenaga kita. Jadi kita tidak perlu membuka tenda dahulu kemudian kembali untuk mengambil air, karena kita mengingat besok akan melakukan summit attack di puncak Gunung Anak Soputan. Sampai di tulisan Jo. Sampai di tulisan Jo. Iya. Ikan punya dua. Dua orang. Oh, satunya apa ke tukang? Punya satu dong. Satu sudah bawa bocor ini. Bocor di mana? Di lubang tuh. Ya, ada pelubang jauh di pelubang. Oh, di atas sini. Jauh. Ini kalau bocor tuh jadi. Seukur berapa liter? Ini sudah 19.46, sudah di base camp. Ini sementara bikin kopi. Jadi untuk update, ternyata sebol pakai cepat sampai di base camp. Hah? Cuaca Bar mendukung. cuman butuh teknik khusus. Mesti aman-aman cepat tuh. Karena cuaca mendukung. Kalau laut iya cuy. Kemarin sebulan Desember begini biasa sebau hujan. Ini CV yang selansan bayi Kak. Jadi itu orang ini makan dulu sama makan malam baru. Besok jam berapa tuh orang? 56 78. Jam-jam subuh lah. Jadi ini semua prepare masak. For malam ini punya, ada yang for besok pagi punya, for subuh punya. Ini sementara masak. Kasih itu Pak makan. Makan. Cuci tangan. Air sudah cukup tuh pakai samit kan? Nanti mau ambil, turun. Minum. Iya, Indra. Kira nggak mau lulus? Kata mang.
Mari makan teman-teman, karena kita dari kota Manado belum makan sampai di base camp. Jadi saat ini kita akan menambah tenaga untuk persiapan summit di besok subuh. Dan untuk menu kali ini ada daging babi goreng, ada sayur poki-poki atau sayur terong, kemudian ada sayur campur dan ada nasi putih, dan kemudian ada juga yang di tas plastik itu tahu isi yang dibeli oleh Papa Elora. Habis makan, kami berlima akan beristirahat ya teman-teman, karena mengingat besok kita harus summit attack di waktu subuh. Oke teman-teman, karena mengingat waktunya sudah sampai 20 menit, video kali ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjut di video part 2. Ini seharusnya masih tidur. Ribut.